Amir Syarifuddin adalah seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlanjut. Berasal dari keluarga Batak Muslim, Amir menjadi pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi. Pada tahun 1948, beliau dieksekusi mati oleh pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan komunis. Biografi Amir Syarifuddin. Nama: Amir Syarifuddin Harahap. Tempat tanggal lahir: Medan 27 April 1907. Meninggal 19 Desember 1948 di Surakarta. Tempat pemakaman: TPU Ngalian, Desa Lalung, Karanganyar. Amir lahir dari keluarga bangsawan Batak, Angkola, asal Pasar Mantagor. Kakeknya Sultan Gunung Tua adalah seorang jaksa Tapanuli. Ayahnya Baginda Saripada juga adalah seorang jaksa di Medan. Di kota itulah Amir lahir dalam keluarga berada dan memiliki tradisi intelektual. Ini kemungkinan Amir untuk belajar di sekolah elit seperti di Haarlem dan Leiden. Kemudian ia melanjutkan pendidikan hukum di Batavia. Selama bersekolah di Belanda, Amir mempelajari filsafat Timur dan Barat di bawah pengawasan The Sophoclean Society. Amir beralih agama dari Islam ke Kristen pada tahun 1931. Ia pernah memberi khutbah di sebuah gereja HKBP di Batavia. Amir menikmati pendidikan di ELF atau Sekolah Dasar Belanda di Medan pada tahun 1914 hingga selesai Agustus 1921. Atas undangan saudara sepupunya, TSG Mulai yang baru saja diangkat sebagai anggota Volkreis dan belajar di kota Leiden sejak 1911. Amir pun berangkat ke Leiden tak lama setelah kedatangannya. Dalam kurun waktu 1926 hingga 1927 dia menjabat anggota pengurus perhimpunan siswa gimnasium di Haarlem. Selama masa itu pula Amir aktif terlibat dalam diskusi-diskusi kelompok, misalnya dalam CSV of Java yang menjadi cikal bakal GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ia tinggal di rumah guru pemeluk Kristen Calvinis Dirk Smink dan disini juga mulai menumpang. Namun, pada September 1927, sudah lulus ujian tingkat kedua, Amir kembali ke kampung halaman karena masalah keluarga, walaupun teman-teman dekatnya mendesak agar menyelesaikan pendidikannya di Leiden. Kemudian, Amir masuk Rijkshogeschool di Batavia dengan bantuan beasiswa pemerintahan kolonial dan menumpang di rumah mulia sepupunya yang telah menjabat sebagai direktur sekolah pendidikan guru di Jatinegara. Kemudian Amir pindah ke asrama pelajar Indonesia Klugerbau Kramat 106. Ia ditampung oleh senior satu sekolahnya yaitu Mr. Muhammad Yamin. Perjuangan menjelang invasi Jepang ke Hindia Belanda, Amir berusaha menyetujui dan menjalankan garis komunis internasional supaya kaum kiri menggalang aliansi dengan daya kapitalis untuk menghancurkan fasisme. Barang ini mempunyai hubungan dengan pekerjaan politik musuh dengan kedatangannya ke Hindia Belanda dalam tahun 1936. Beliau kemudian dihubungi oleh anggota-anggota kabinet gubernur jenderal menggalang semua daya antifasis untuk memainkan pekerjaan bersama dinas rahasia Belanda dalam menghadapi sebuah Jepang. Rencana itu tak banyak mendapatkan sambutan. Mereka berhasrat menempuh taktiknya, yaitu berkolaborasi dengan Jepang dengan hasrat Jepang akan memberi kemerdekaan untuk Hindia Belanda setelah kolonialis Belanda dikalahkan. Dalam hal ini garis Amir yang terbukti benar. Jepang yang sedikit banyak mempunyai hubungan dengan Amir, terutama dari sisa-sisa kumpulan inilah Amir. Kala ketika menjadi Menteri Pertahanan dan mengangkat para pembantunya yang terdekat. Namun demikian identifikasi penting peristiwa Surabaya. Suatu dokumen Nevis instansi rahasia yang dipimpin Panmuk tertanggal 9 Juni 1947 menulis tentang Amir. Ia mempunyai pengaruh akbar di kalangan massa dan orang yang tak mengenal kata takut. Belanda mungkin kenal bahwa penghargaan berbau mitos terhadapnya di kalangan Pesindo berasal dari kisah para tahanan sesamanya, bagaimana beliau menghadapi siksaan fisik dan moral yang dijatuhkan Jepang. Diceritakan misalnya bagaimana beliau tertawa ketika para penyiksa menggantungnya dengan kaki di atas
Dalam persetujuan Renville, tanggung jawab yang berat ini terletak di pundak kaum komunis, khususnya Amir. Sebagai negosiator utama dari Republik Indonesia, Kabinet Amir Saripudin mengundurkan diri dengan sukarela dan tanpa perlawanan sama sekali ketika dipersalahkan atas persetujuan Renville oleh golongan Masyumi dan nasional. Amir pernah divonis penjara karena ia dituduh bersalah dalam kasus delik First pada tahun 1933. Ia nyaris dibuang ke Bovendigul namun diselamatkan oleh Gunung Mulia dan salah satu gurunya. Setelah peristiwa Madiun 1948, pada masa pemerintahan Hatta, PKI berupaya membentuk negara komunis di Madiun dan menyatakan perang terhadap mereka. Amir Saripudin sebagai salah satu tokoh PKI yang pada peristiwa Madiun meletus, sedang berada di Yogyakarta dalam rangka Kongres Serikat Buruh Kereta Api atau SBKA, turut ditangkap beserta beberapa temannya. Pada 19 Desember 1948, sekitar tengah malam, di kompleks makam Desa Ngalian, kepala Amir Saripudin ditembak dengan pistol oleh seorang letnan polisi militer, sebuah satuan khusus dalam Angkatan Bersenjata Indonesia. Sebelum itu, beberapa orang penduduk desa setempat diperintahkan menggali sebuah lubang kubur besar. Amir adalah orang pertama yang ditembak mati malam itu. Beberapa hari sebelumnya, ia dan beberapa orang lainnya secara diam-diam telah dipindahkan ke rumah penjara Benteng Yogyakarta.